大家平安啊！我们开始吧我们的课程啊。今天我要分享的课程讲题是辐射三要素，tiga unsur penting pelayanan。对，我们想，辐射我们已经可以说天天辐射了，尤其是在教会里面，ya kita merasakan kita melakukan pelayanan itu sudah sering sekali. Ya, terutama yang melayani di gereja ya, sibuk sekali, apalagi Natalan, super sibuk ya. Tapi ini hari saya ingin bicarakan tentang 3 unsur penting pelayanan. Maksudnya apa? Kita sama-sama belajar melalui sisi-sisi. Nah, 要怎么来复试？我们还没有复试之前，先要知道ya 复试是什么呢？Jadi sebelum kita melayani, kita harus tahu pelayanan itu apa sih? Ya. Maka ini hari kita bicara tentang hal ini, itu penting ya. Ya buat pribadi saya merasakan sangat penting supaya saya bisa mengatur yang baik di dalam pelayanan. Yang pertama kita kenal dulu pusat senho, aktivitas dalam kehidupan, aktivitas dalam pelayanan. Ya. Itu senho, kita harus mengakui bahwa kita ini ditebus, habis ditebus itu kita milik ya, Yesus Kristus. Kehidupan kita sehari-hari itu sudah kehidupan penuh dengan pelayanan. Jadi, pelayanan di sini tanda kutip, apa sih pelayanan? Ya, seringkali pembicaraan soal pelayanan, ya, banyak sekali orang bilang pelayanan. Ya. Nah, hidup ini memang untuk melayani. Ya. Jadi maupun kita anak-anak Tuhan maupun bukan anak Tuhan, umumnya itu untuk melayani. Sampai kapan? Sampai kita nggak bisa. Ya. Anak-anak Tuhan kehidupannya adalah kehidupan yang melayani. Itu harus kita tahu. Nah ini dasar melayani itu, pelayanan itu dasarnya adalah karena kita anak Tuhan. Anak Tuhan itu untuk melayani. Ya. Matius 20 ayat 28. 正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要使命做多人的主讲。我们从这段经文 dari ayat ini ada berapa kosakata yang kita perlu perhatikan. Ya. Yang pertama ini adalah 正如人子来. Ini 正如 seperti, ya, sama dengan 人子 itu adalah Yesus. 不是受人的服侍，乃是要服侍人。服侍人 melayani人 sesama manusia. Bukan dilayani, tapi melayani sesama manusia. 并且要使命做多人的赎罪。这个是耶稣本身跟这个亚比太两个孩子还有4个门徒所讲的这句话。我们往往在生活中分谁大谁小，谁大谁小，其实不是在那边。我们当中是基督徒来讲，就不比哪个了。我们知道怎么来服侍，怎么来卑微来服侍，才是最主要的，而不是争谁大小。所以这个基督徒的生活我们要知道，jadi kehidupan anak-anak Tuhan itu ngerti bahwa kehidupan kita itu adalah pelayanan. Jadi ayat bahasa Indonesianya di Matius 28, 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak.
Di 中文 ada tulis ya, 服侍人. Ya. Di bahasa Indonesianya melayani itu juga maksudnya itu melayani sesama manusia. Ya, kehidupan kita, aktivitas kita itu antar manusia bermasyarakat. Ya, sudah tentu itu yang harus kita layani adalah manusia. Maka saya sejak terima Tuhan itu saya memikirkan, ya, kenapa Yesus ngomong kalimat ini? Kita tidak membandingkan sesuai tapi sesama kita anak Tuhan itu bagaimana kita melayani. Nah, inilah yang harus kita bahas ini hari. Ya. 乃是要服侍人，不是受人服侍。为什么？因为我们是基督徒。耶稣说：“正如人子来，不是受人的服侍。” Itu kata Yesus sama murid-muridnya. Ya, Yabitai yang Haizi. Jadi ini adalah dasar yang harus kita tahu. Ya. Jadi kita hidup ini ya bukan apa-apa. Hidup ini adalah Tuhan memberikan kita kehidupan, hidup baru agar kita dapat melayani. Ya, melayani. Ini adalah dasar kehidupan kita. Maka saya pikir, 我想我从年轻开始做事，为了家庭，为了孩子，孩子大了，母亲也老了，父亲也老了，你一定要服侍他们，照顾他们。所以我想起以前我还没信主的时候，我都是这样子做，应该服侍别人，帮助别人。所以每一次有什么问题来讲，能够帮助的我们就要帮助，要帮助。但是人与人之间的帮助antara manusia itu terkadang kita punya pikiran masing-masing yang berbeda. Tapi di dalam pelayanan setelah saya terima Tuhan itu, saya terima Tuhan, melayani adalah fokus ya, kehendak Tuhan. Bukan lagi saya suka atau tidak suka. Ya, jadi utamakan itu kehendak Tuhan yang sudah Tuhan tentukan kita perlu lakukan. Ya, bukan orang lagi, tapi Tuhan. Ya. Ini ada dasar pemikiran saya di dalam kehidupan. Ya. Memang tahu tidak mudah, ya, tidak mudah. Tapi asal kita mau ya, mengikuti kasih Tuhan tolong. Ya, karena kita tahu hidup ini kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan kita masing-masing kasih karunia yang berbeda-beda. 每个人都有上帝的恩赐，但是往往我们不知道上帝的恩赐在哪里。Kita memiliki kasih karunia yang Tuhan berikan, tujuannya kita menjadi saluran berkat untuk orang lain. 我们要成为祝福的管道。这些恩赐给我们是为了服侍神赐给我们，而不是说神给你恩赐以后嘛，你就收起来。恩赐是用来服侍神的，使用Kafe, mengembangkan, mempergunakan apa yang Tuhan sudah berikan kasih karunia buat kita ya, untuk menjadi saluran berkat. Ya kalau Tuhan sudah berikan, kita tidak bisa melakukan dan terkadang kita juga nggak tahu ada atau tidak karena kita tidak melayani. Tidak ada orang yang melakukan sesuatu itu sebelum melakukan sudah tahu, tidak. Ya. Seringkali 我们常常说神没有给我恩赐，神没有给我恩赐，那你没有去做，你怎么知道神没有给你恩赐呢？神不可能说我给你什么恩赐，给你什么恩赐。李老师，我上帝我给你教课的恩赐没有啊？没有这么说啊。但是我们要知道，神的恩赐已经有在我们身上了，百般的恩赐都是给你了，你要如何去使用？所以，我自己虽然不是很懂，但是我要好好的学习。Aku bukan orang pintar,
Tapi aku tahu ada kasih karunia Tuhan yang sediakan untuk saya. Mungkin sebagian sudah ada di dalam hidup kita. Saya harus memakai dan mengembangin. Kalau tidak, saya tidak tahu. 神的恩赐有，每个人都有不同的恩赐，对，tidak sama. Kasih karunia berbeda-beda. Tapi bagaimana kita pakai? Mempergunakan dan mengembangkan menjadi saluran berkat. Ya, kita diciptakan 神要我们成为一个好的管家. Ya, jadi seorang ya hamba yang setia untuk melakukan apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Jangan disimpan. Ya, jangan disimpan. Jangan takut hilang. Jangan takut salah. Ya, harus kita lakukan. Maka seringkali saya ingatin teman-teman saya juga yang sudah ada umur juga. Ya, kamu sudah bisa bahasa Mandarin. Ya, harusnya ajarlah itu sama keluargamu, ya, sama lingkungan, sama gerejamu. Jangan dibawa pergi. Karena di dunia sana, di surga tidak dibutuhkan. Dan itu semua akan hilang kalau saat kita sudah meninggal. Tinggalkan semua itu, maka tinggalkan semua. Tinggalkan. 留下来你所学到的中文，你所学到的知识，你要留下来。为什么呢？这个不是你用钱买的，这个是上帝给你的恩赐，你要去用，你越用越多，越用越多。知识嘛，就是说你越用越多，钱越用越少。Berbeda sama dunia ya. Duit kita makin pakai makin sedikit. Tapi kalau pengetahuan kita makin pakai makin banyak. Nah, itu kasih karunia Tuhan itu perlu kita kembangkan. Bukan untuk disimpan. Saya belajar sedikit, sudahlah cukup, nanti aja. Belajar, pakai. Ya. Menjadi saluran berkat. Satu kata, dua kata, tiga kata, kan jadi masalah. Ya, mulainya semua dari satu. Ya kan? Coba kita lakukan. Jadi harus kita kembangin. Ya. Kedua, aku selalu beranggapan bahwa khusus sepocong, ya, menabur. Ya. Sungguh tekoha. Ya, tanam buah apa ya, petiknya buah apa. Ya, 少种的少收，多种的多收. Itu ada di 2 Korintus pasal 9 ya. Nanti ada waktu baca pelan-pelan ya. Baca pelan-pelan, mengerti. Ya. Kalau kita tidak melakukan, tidak akan kita memetik. 如果我们没有去播种，没有去管理好，没有去做好，不可能我们能够收获。好像我们学中文一样，我们学了，没有去用，能记住吗？一下子就忘记了。但是我们学了，用，越用越多，越用越多，越来越厉害，越来越厉害。好像别的学很多，他们很勤劳的学习，所以他们有很多就现在很厉害了。别从没有老师到这么多的老师，就是他们懂得如何使用上帝赐给我们的恩赐，怎么样成为祝福的管道，在教会里面教导、帮助教会所以越来就学的越多。中国德国这肯定的了，对，所以对我来说，服侍是一种播种，有机会ada kesempatan lakukan. Jangan menilai saya bisa atau tidak, karena fusi itu adalah suatu kehidupan bagi orang Kristen. Melayani itu adalah sesuatu kehidupan di dalam Kristen. Artinya apa? Orang Kristen punya kehidupan itu adalah melayani. Bukan menunggu, bukan tunggu saya bisa, tunggu saya banyak duit, tunggu saya apa. Nggak ada sistemnya tunggu. Ya. Kalau bisa, ada kesempatan, kita diajak. Taburlah. Tabur. Disuruh taukau lah. Ya. Ada salah? Nggak jadi masalah. Ya kan? Suruh melayani, nyanyi, jadi singer. Latih dulu dah. Bersedia dilatih. Jangan belum latih, tapi udah pengen jadi singer. Ya, ini kan proses. Ya.
Ya, menanam, menabur juga，种瓜的瓜，是吧？播种也是需要时间的嘛，是吧？需要太阳，需要浇水，需要肥料，一步一步的嘛。等到它开花结果，不能够说马上很快的instan gitu, nggak bisa. Ini adalah proses. Ya, jadi melayani itu kita perlu tahu bahwa kita mau belajar untuk menabur itu perlu proses. Tidak ada menabur satu hari besok jadi, tidak ada. Ya, tanam buah-buahan juga itu butuh waktu ya. Saya selalu bersanda sama staf saya dulu. Mau cepat kaya, gampang. Ini hari tanam, besok berbuah. 今天种，明天发芽，种什么？种豆芽啊，最好。那种豆芽嘛，今天晚上浇水，明天生根发芽了，后天死掉了，一天是吧？你要种芒果来讲，种椰子来讲啊，那个不简单，要几年的时间。像种椰子，我们种椰子快的3年4年，甚至有的5、6年才生。但是这个椰子生了以后嘛，我们死了，它还没死啊，是吧？要看你要怎么种。但是如果你去种了，你没有去浇水，没有去照顾，tidak ada pemeliharaan, tidak menjaga, ya akhirnya itu mati juga, ya, ya kan? Mati, 所以我们怎么去播种？有机会就要做，有机会就要做，不要等，不要等。第三，忽视是对爱心、耐心、信心的锻炼。呀，锻炼和考验，我们经常受到考验，是吧？老师叫我们读圣经，这个是在锻炼我们，也是在考验我们，你能不能？你错在哪里？纠正你。Ya, ini adalah sesuatu pelatihan, proses, ya, proses pelatihan, pemuritan. Jadi melayani itu adalah sesuatu proses kita supaya kita ya seperti lagu bagaikan bencana siap dibentuk. Ya, mau nggak? Sekarang kita nggak sabaran, mau cepat-cepat. Ya, belajar Mandarin baru satu semester belum selesai, udah beranggapan, 老师为什么我还不会？哎呦，是吧？哪里有这么快的？而且你要认真的学习，要跟着老师要求，好好的做，好好的学习，你就对进步的也快。你要马上的，没有马上的，是吧？所以在锻炼我们要不要？我们复试也是一样的，从开始做不好的、很难的，没关系，要耐心，要爱心，而且要经过锻炼。你没有经过锻炼，你很难成功的。Ya kita siap untuk dilatih, ya, diuji, dinilai, ya, nggak apa-apa. Saya ini langsung nggak pinter, nggak apa-apa, ya kan? Gue tidak pinter nggak apa-apa, saya tidak pinter nggak apa-apa. Yang penting saya ngajar terus, nggak apa-apa. Lu yang pinter harus ngajar dong. Jangan lu yang pinter tapi lu nggak pernah ngajar kan? Hanya nongkrong gitu aja, ya kan? Bukan begitu. Ya. Jadi pelatihan itu akan menguji, ya, menguji kesabaran kita, ya, menguji hati, ya, mengasihi dalam pelayanan itu juga untuk iman percayaan kita terhadap apa yang kita lakukan. Kita harus siap dan di dalam kesusahan apapun, ya, harus ya, harus bersuka cita, selalu harus bersuka dengan senang hati. Ya, kalau sering kita bicara, ya, melayani itu harus senang hati, jangan cembetut, jangan bukai. Ya. 如果要服侍，不能够愁眉苦脸的，我很辛苦啊，你知道吗？我塞车啊，哎呀，我很辛苦啊，知道吗？林老师，你叫我做作业，我晚上很忙啊，哎呀，还在学习中，还没有复试啊，你就很忙了，那就叫你复试怎么办呢？好像 BPMP 一样，BPMP punya guru, 老师 tidak dibayar, honor termasuk saya tidak dibayar, ya kan? Tapi sukacita nggak? Harus sukacita. Ya, ketemu 我们的学员
senang aku kalau bisa setiap minggu ketemu nih, saya senang sekali. Kenapa? Kalau masih bisa ketemu, masih bisa senyum, masih bisa lausuan, wah, berarti kamu masih sehat. Puji Tuhan. Ya kan? Kalau kamu sudah nggak masuk sekali dua kali, saya harus tanya sama Bu Rosni. Bu Rosni, kok dua kali nggak masuk? Ada apa ya dia ya? Apa dia sakit? Atau dia apa gitu loh? Perlu kita bantu doa. Ya kan? Nah kita memang dilatih, ya, harus sukacita, ya kan. Walaupun itu ada beban, tapi beban itu pelatihan, beban itu sesuatu pelatihan. Kunan, saya kunan juga, maksudnya saya tuan nian, 而不是说什么困难没有什么意思的，感觉上就是了。所以在复试中，我们在学习，在考验中要好好的、欢欢喜喜的学习，好好的学习复试。第四，施比受更为有福. Ya, lebih baik memberi daripada menerima. Ya, itu ada di ya, Kisah Para Rasul 20 ya. Ya, kita seringkali lebih suka menerima daripada memberi. Ya. Tapi pribadi saya katakan, kalau kita bisa memberi, 如果我们能够有施，就表示说我们有，因为我们得到神的祝福，我们就有。因为福是从天上来的，而不是我们自己有的。那神给你的，你要施，因为你有施，你就有得，你就有福。那我要感觉到，不要了，不要了，我要节省，我要节省，是对呀，节省是好的，但是应该是的，你就要施，应该帮助的是帮助。这里不是单单说钱财的问题，ya ini tidak hanya spesifik bicarakan tentang harta benda, tetapi bicarakan ada hal-hal yang non material seperti waktu. Ya, waktu kan kita memberi waktu, menyediakan waktu, ya kan? Ya itu kita bisa memberi, menunggu nilai terima. Ya, saya selalu juga berkata sama istri saya, lebih baik saya ke rumah duka melihat orang lain atau teman-teman saya yang sudah meninggal. Kenapa? Karena saya masih ada. Saya lebih suka melayat ke rumah duka daripada saya dilihatin orang lain. Jadi kalau ada kabar orang sakit, ya, orang berduka, saya suka datang. Kenapa? Berarti saya puji Tuhan. Ya. Mereka sudah menyelesaikan perjalanan di tugas dalam kehidupannya. Saya masih banyak kesempatan karena Tuhan masih kasih sayang saya sama saya. Saya masih bisa ada kesempatan. Jadi kita cara pikir kita anak Tuhan sudah jelas, 我们的生活是服侍的生活，不是等就是死，不用等。第五的是服侍是基督徒的生活，因为通过服侍，就表现出这是你爱的奉献，ya. Karena melayani itu adalah persembahan, tanda kutip kasih, ya, persembahan. Tetapi harus singkan cingin, kayak poin ketiga, ya, harus bersuka cita untuk memberi. Ya, itu di Efesus 6 cukup jelas, ya, cukup jelas. Jadi saya nggak bahas di sini lagi. Jadi ada 5 poin ini kita perlu tahu, ya, kehidupan dalam pelayanan dalam kehidupan. Kenapa kita harus melayani? Karena ini 1, 2, 3, 4, 5 perlu kita lakukan. Ya, selain kita sudah tahu bahwa kehidupan adalah melayani, ya oke. Tapi kenapa? Nah, karena kita perlu kembangkan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Ya, kita harus menabur baru kita bisa menuai. Makin banyak menabur, makin banyak menuai. Ya, bisa nggak gitu loh, ya kan? Yang ketiga, keempat, kelima. Ya. Saudaraku, memang tidak mudah. Memang, karena manusia itu punya pandangan sendiri-sendiri. Ya.
punya kepentingan sendiri-sendiri. Apalagi yang kita ngelayan itu ya antara manusia. 我们人喜欢看人，喜欢看人，看谁叫的我就来，不是他叫的，我先考虑考虑啊。看人，不是看神，而是看人。所以眼睛要戴大的，看比较清楚啊。所以关于肤色的生活实在是不简单。但是我们怎么样呢？我们是基督徒来讲，我们就要认真的了解为什么神造我，目的是什么？你要我成为好的管家，神你也给我祝福，对，神你给我恩赐，对。其实神给我们的恩赐已经太多太多了，我们用的太少太少，而且往往收起来不用，所以神会拿气的啊。神的恩赐对个人都不同的啊。彼得前书第4章第4到11节，个人要照所得的恩赐彼此服侍，做上帝百般恩赐的好管家。Nah, bahasa Indonesianya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, seringkali kita dengar, 我们经常听说，我没有这个恩赐，我没有这个恩赐，你不同，是吧？其实神的恩赐也没有在你生命中，你有没有发觉到很多机会给我们，我们都放弃，但是我们会说神没有给我恩赐，但是很多机会我们放弃，为什么呢？因为我们看人，为什么呢？因为我们太忙，因为什么呢？因为我有的喜欢，我有的不喜欢。Jadi banyak pertimbangan kita, sehingga kasih karunia Tuhan yang sudah berikan kita, banyak kesempatan yang kita lalaikan karena pertimbangan kita secara manusiawi. Kita melihat pakai kacamata dunia melihat. Tuhan sudah berikan sesuatu yang baik, yang bagus sesuai dengan kehendak Tuhan buat kita. Tapi kita seringkali dianggap itu belum kasih karunia Tuhan. Ya, jadi ya terkadang kita dengan alasan itu kita menghindarin. Ya, suruh tahu kau, 我不会祷告，我没有叫你祷告300个字，没有的，你短短几个字也是祷告的。祷告是向神说话，不是向我说话。你说的多多给我没用的，你向神说话。你像你小孩子一样，小孩子有几句就几句嘛，是吧？讲不清楚，爸爸跟妈妈叫爸爸妈妈讲不清楚没关系的。Ya seperti kita anak kecil belajar bicara sama orang tua itu nggak mungkin kita bisa bicara begitu lengkap kalimat-kalimatnya. Ya ada apa yang bisa kita sampaikan, sampaikan. Nggak bisa sampaikan, nangis juga nggak apa-apa sih. Ya kayak anak kecil itu doa. Sekarang kadang-kadang minta doa juga susah banget ya. Ya ada juga karena minta doa orangnya jadi nggak jadi masuk. Harus tanya Bu Sosni itu. Ya, ini bercanda ya, jangan marah ya, jangan marah. Oke. Jadi, bagaimana kita menjadi seorang 好管家？你没有恩赐，你就很难做好管家。神要我们得到他的恩赐来做他的好管家，哪个部门你应该去做的，你去做。你尽量去做什么？神的恩典、神的恩赐在你身上，有机会你就要做，但是你要有爱心来做，你要锻炼，你要被考验。Kadang-kadang kita diuji, kadang-kadang dilatih, kita harus hadapin. Tapi kita percaya, itu semua adalah rencana Tuhan. Tidak gampang, saya tahu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Jangan kita pakai perasaan atau kacamata kita sendiri. Ada kesempatan, ambil. Maka saya seringkali, 我经常跟同学们说，我最喜欢挑战，我最喜欢辛苦。
那个辛苦来到我身上的时候，我就知道了，神在考验我，神在给我机会。Waktu mau ujian 2 minggu lalu, ya saya jadi kelas A, ya bicara. Ujian itu adalah sesuatu untuk menilai diri kita sendiri, apa yang sudah Tuhan berikan, dan apa yang sudah kita lakukan. Ya, kurang nggak jadi masalah, belajar lagi. Jadi kita tahu kekurangan kita di mana, kita bisa belajar lagi. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Ya, jangan karena mau ujian, namanya khause, kita mikir bagaimana nyontek. Nah itu salah. Salah. Kasih karunia Tuhan itu, kasih kita itu, Tuhan tidak pernah kasih yang jelek untuk kita suruh nyontek. Tapi suruh kita belajar dengan tekun, dan kita mau ya, belajar dengan baik, ya dengan hati, dengan bersyukur, dengan sukacita. Ya, Tuhan pasti kasih sesuatu yang hebat. Ya. OK，我们生活中的服侍有几种。我们生活中的服侍，往往我们的生活中的服侍都有目的的。Itu pada umumnya ya. Pada umumnya dalam jiwa itu banyak yang sifatnya adalah ya, penilaian kita menjadi sesuatu motivasi dan tujuan kita. Ya, 这个服侍。比如说，林老师你在 BBMP 教课开办这 BBMP 是为了什么呢？有没有动机？动机不一定是不好的。有目的吗？肯定是有的。是什么目的呢？这个动机跟目的，动机能成为我们一个力量推动力，目的嘛能够变成我们的使命。Tujuan itu bisa menjadi suatu misi buat kita, dan motivasi itu menjadi satu kekuatan dorongan untuk kita. Ya. Di dalam pelayanan juga sama. Ya. Kita butuh dalam kehidupan kita itu punya misi, ya, punya misi. Ya. 生活中的服侍，我们知道我们的时间是有限的。Pelayanan di dalam kehidupan itu ada batas waktu, ya, tidak selamanya, ya kan? Waktunya ya batas selain kita masih sehat dan kita bisa melakukan aktivitas. Ya, kalau itu sudah tidak bisa lagi, habis, ya kan? Bekerja juga sama. Bekerja juga ada waktunya, ada batas waktunya. Sampai umur berapa ya tergantung ya ketentuannya sampai umur berapa. 我们工作也是有时间的，我们做生意也是有时间的，服侍也是有时间的，对啊。所以我们受到时间的限制。Kenapa？ 如果我们受到时间的限制，一个问题很重要，你就要抓紧，你就要珍惜，你要好好去重视它。Karena keterbatasan dalam waktu, jadi kita sungguh memperhatikan dan bisa ya menghargai apa yang kita kerjakan. Karena kita punya waktu terbatas. Ya dulu saya seringkali bicara, saya tidak perlu umur panjang, tapi saya akan menjadi seorang yang bisa produktif, ya, yang produktif buat orang lain. Ya, kalau saya panjang umur, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tiap hari makan, tidur, jalan-jalan, mendingan aku matilah. Yung, waktu itu saya belum terima Tuhan loh. Tapi setelah terima Tuhan lain. Ya, saya pikir saya masih dipakai sama Tuhan ya. Mati sekali nggak jadi mati, sekarang dipakai lagi gitu loh. Tuhan punya maksud. Ya kan? Kalau nggak ada BPMP. Ya kan? Untung saya nggak mati waktu itu. 4 tahun lalu. Ya. Kalau waktu itu Tuhan bilang, jalan kamu Tiar, selesai saya. Ya, tapi nggak mati. Tuhan malah kasih saya ya kekuatan, karunia untuk bangun BPMP. Tapi kalau saya tidak melakukan, wah susah juga ya. Saya sendiri gimana ya? Ya kan? Banyak pikiran nih, dapat duit atau tidak nih? Susah atau tidak nih? Wah banyak tanda tanya, nggak jadi. Nggak jadi. Ya, penting kalau Tuhan sudah mau, kasih tahu, ada kesempatan, kebetulan pas lagi masuk COVID, jalan gitu loh. Mulai dari 1 orang, nggak apa-apa. Ya kan? Jangan belum 1, mau 2 kan? Ya kan? Tapi waktu itu sekali start 3 kelas, tidak ada siapa-siapa yang bantu saya. Nggak apa-apa.
Karena aku tahu ada keterbatasan. Kalau saya tidak ambil kesempatan itu, nggak ada batasnya. Kapan saya bisa? Tunggu lagi, keburu aku mati duluan, belum tentu bisa jadi. Nah itu, karena kita ada terbatasan waktu. Ya. Nah, secara garis besar, 有三种生活中的护士，有前置的，ya, ada jabatan yang tetap itu固定的, jadi statusnya itu sudah ya seperti karyawan, ya seperti gembala, ya, pendeta juga ada yang tetap, ya itu udah digaji sistemnya. Ada juga yang nggak digaji tapi tetap, ya. Nah itu udah tetap nggak bisa rubah lagi. Jadi kalau udah tetap ya itu aja kita fokus, ya kan. Ada juga cience ya bisa sambilan, bebas, ya kerja, yang tetap dia juga bisa bebas, ya cience jadi merangkap, ya, dia merangkap bisa juga ada begitu. Ada juga link sesing ya volunteer gitu ya, link sesing ya, ya jadi link kapan mau butuh bisa ya bisa ya. Ya ini saya garis besarnya bagi gitu aja ya. Jadi tergantung kita ada di mana. Nah, saya nggak tahu Anda posisinya ada di mana ya. Nah, ya di 3 bagian ini ya, 有酬劳的，有固定酬劳的条件。Ya, ada sistem penggajian, honor dan sistemnya fasilitas itu ada ya. Ada juga ya. Ya 不固定酬劳的 ya tidak menentu. Ya kan. Ada yang tidak menentu ya. Ya, ada yang sama sekali tidak ada colau, ya, ada juga. Jadi saya nggak tahu Anda posisi di mana, tapi saya percaya ya motivasi Anda dan tujuan Anda akan menentukan Anda di mana. Ya. Motivasi Anda ya, dan tujuan Anda, 你的动机跟你的目的就会推动你在那个部门，在哪个部门，在哪个部位啊，然后有下部分的是有酬劳没有酬劳的，你上面你动机定下来了以后，目的定下来以后，你就不考虑这些了，不考虑这些了。如果你考虑这些，你就不写这些了。Jadi tadi 目的动机能够推动你，但是也成为你的使命。当你使命界定下来的时候，你就不考虑下面的这些了，你考虑是这里上面这里，你要前置还是兼职还是自愿啊？这个是我们生活中经常发生的问题，所以我们自己要先界定我们是什么。比如说你在教会服事，为什么你在教会服事？为什么？你的目的是什么呢？你选吧，是啊，是啊。所以你现在有这个动机才能够界定，如果没有动机，哎，某某人来，某某人来，某某人来，itu mah panggilan beda，那是临时性的了，那是临时性的，所以不同啊，所以不同。所以你的复试是属于临时性的，还是前置的，还是兼职的？从哪来的呢？从你的目的和动机来的。好，现在我们到一期重点。复试3大要素是什么呢？我们开始讲这3个要素啊。第一，你要爱心。每个人都说他有爱心啊，没有一个人说我没有爱心。凡是复试的同工都有爱心。Setiap pengerja di dalam pelayanan pasti ada hati yang mengasihi. Karena kalau tidak punya hati yang mengasihi, ya, sulit untuk melakukan, untuk melayani. Ya. Tinggal hati yang mengasihi itu, ya kita tadi sudah bicara, 我们的目的和动机是从哪来的？我们的目的跟动机是从神来的，还是我们自己的眼睛看的？会造成你的爱心也不同，质量不同。所以爱心是从哪来的？爱心是从神而来的，爱心才是复试的爱心，因为复试是基督徒的生活。Melayani adalah kehidupan anak-anak Tuhan. Hati itu dari Tuhan sendiri yang memberikan, yang mengasihin.
buat kita untuk melayani. Bukan disuruh-suruh, bukan. Tetapi kembali lagi ke motivasi tadi. Tujuan dan motivasi akan mempengaruhi apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Itu akan pengaruh. Ya, ada orang yang luar biasa mengasihin. Ya, betul mengasihin. Tetapi ya, terkadang motivasinya berbeda. Ya, ya bisa tujuannya berbeda. Itu akan berubah. Ya, berubah. Akan mempengaruhi icingnya. Ya. Hati yang mengasihi itu akan berubah. Ya, saya nggak usah kasih contoh. Mungkin ya, kita mengerti ya, mengerti ya, mengerti. Ya, dia sekian. Kan saya已经说了, kita melayani di dalam kehidupan kita, 在生活中的服侍有受限制的。那这限制里面你自己有时间吗？你怎么样来安排时间来服侍？如果有爱心，你没有时间，你不懂得时间的安排，那你时间上就乱七八糟了。这个要那个要，这个什么都要喊巴郎这样的要不是这样子。传道书第3章告诉我们，凡事都有时。Pukul 3 mengajarin kita. Setiap masalah, setiap hal, setiap zaman itu ada waktunya. Ya kan? Ada waktunya. Jadi kita harus punya waktu. Nggak bisa kalau nggak punya waktu. Ya kan? Ketiga, fucu. Ya. Fucu adalah ya di dalam pelayanan itu kita fucu. Fucu ini tidak hanya bicara tentang duit ya atau benda, tidak ya. Waktu, perasaan juga sama ya. Karena kita melayanin ya, 我们服侍人，人与人之间，是吧？所以这3大要素非常的重要啊。你们爱心是什么呢？就是说你爱心要是从神而来的。如果你是从神而来的爱心，那你的目的和动机就会更好、更纯洁、更纯正啊。jadi你的爱心是从神而来的。如果你的爱心是从你自己所想的、所要的，这个爱心的爱也是一个问题。所以肯不肯呢？是吧？爱心是行为表现来的。Hati yang mengasihi itu adalah sesuatu ya, tingkah laku ya. Bisa dilihat ya, perbuatan ya. 这活出来的爱 adalah kasih yang hidup ya, kasih yang hidup. Jadi kalau kita melayani tidak ada hati yang mengasihi, ya itu sudah tidak bisa melayani dengan baik ya. Ya mungkin kita layani ada motivasinya beda ya, ya tujuannya beda ya. Tapi yang sungguh-sungguh seperti Tuhan Yesus mengatakan ya, kita datang bukan dilayani tapi melayani sampai nyawanya gitu. Nah, kita nggak sampai nyawanya lah ya. Kita soal waktunya aja, kadang-kadang perasaannya aja ya. Itu bisa nggak? Ya kan? Oke. Kedua, ya 我们时间辐射的时间，就是说刚才我们所说的，从动机跟目的dari tujuan dan motivasi Anda menentukan posisi kita dari mana, ya kan? Nah, posisi itulah ya yang menentukan waktu kita bisa kita ngatur tidak. Jangan semua mau, waktu nggak ada, ya kan? 在正常的情况下, ya, di dalam waktu yang normal, ya bisa nggak? Satu hari itu 24 jam loh. Ya kerja paling 8 jam, 10 jam, istirahat 8 jam, sisa berapa jam, itu bisa nggak? Ya kan? Nah kita harus bisa mengatur setelah kita mendapatkan posisi yang kita mau layanin apa, itu loh. Saya juga begitu, ada menawarin ini nggak ada waktu, saya nggak bisa. Ya, bukan ya karena melayani itu saya ambil comot aja gitu, bukan begitu, gado-gado jadinya ya. Ya kan? Motivasi kita apa? Mau dikenal, nggak perlu. Ya kan? Yang dikenal bukan namanya. Ya kan? Kayak Yesus membicarakan sama 10 murid. Ya. 不要比谁更大，谁更大，没有的。你要这么去服侍才是主要的。我们有时间能够预备好时间来学习，karena melayani itu kita harus ada waktu untuk belajar.
要melatih dan melaksanakan. Ya,你要时间来学习，要锻炼才能够执行，不能够说我不同了，我很厉害了，我要这样子这样子不行的，我们都要从小做起，是吧？从最低的佣人、最低的富人做起，要不要？因为从那里我们还能够受到装备，ya, kita akan dibekalin, ya, akan dilengkapin baru bisa, ya. Kalau enggak bisa kita, ya. Nah ini proses harus kita hadapin. Ya. Nah, 在时间有时间观念，kita harus bisa menghargai waktu, karena waktu sangat penting. Ada keterbatasan, tapi kita punya segi pandangan waktu, segi menilai waktu itu sangat berharga, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain. Ya. Saya nggak mau telat, nggak suka saya. Ya kemanapun nggak boleh telat. Ya, karena saya sendiri tidak suka telat. Karena aku tahu menunggu itu adalah sesuatu hal yang menderita. Ya, tidak ada orang yang suka menunggu. Ya, maunya datang langsung jadi gitu ya. Ya kan? Maka saya nggak mau telat. Saya dari dulu tuh nggak pernah telat. Ya kan? Jadi kita harus bertanggung jawab itu. Ya, jangan kita bilang 不要我们说我们时间很忙，我来到这里说对不起，对不起，我刚才很忙，对不起，我很忙啊，这个是自尊感的问题了，是吧？我们不能借口的，因为时间我们自己安排。如果我们不能来讲，不要勉强。你的动机是什么？你要全部人知道你厉害是吗？不是的，不是这样子的，你可以一步一步做起。OK。第三就是付出，精神上的付出跟物质上的付出dua-duanya penting. Ya, 精神上的付出sama apa? Ya, dalam spirit kita bagaimana memberikan waktu kita, ya kan, perhatian kita, itu semua adalah ya fucu. Jadi adalah satu ya yang harus kita berikan, ya harus kita berikan. Perhatian, ya kadang-kadang WA tanya gimana kelas kemarin, ya, itu ya. Ya kadang-kadang pikir ya nggak usah pusingin lah ya. Ya kan ngapain pusingin? Pintar sendiri, bodoh amat, orang Jakarta bilang. Nggak boleh karena kita melayani. Ya kalau murid-murid kita di BPMP itu, 他的成绩不好，读起来没有什么效果。Ya, kita punya motivasi udah salah, tujuannya salah. Tujuan kita untuk mengajar supaya mereka bisa dibekalin untuk bantu gereja. Karena pengajaran kita nggak benar, kita juga nggak pernah tahu, nggak mau pusing, akhirnya berantakan. Nah itu kan nggak bagus. Ya. Maka kita perlu ada waktu dan ada pengorbanan untuk memberikan perhatian, untuk dengan mereka ya ikut dalam kelas. Kadang-kadang saya juga ikut dalam kelas ya. Ya terakhir ini karena saya di luar negeri agak jarang. Kalau di Indonesia pasti saya ikut dalam kelas. Cuma dengerin mereka ngajar aja, dengerin aja. Ya kan? Apakah itu enak? Memang nggak enak, tapi itu memang harus dilakukan. Ya kan? Itu satu perhatian. Kayak Bu Rusni tadi. Ya kan? Kenapa dia harus ke Kelapa Gading? Karena itu perhatian. Itu pengorbanan. Sesuatu yang dia berikan itu karena sang kita perlu dukung, ya semangat kasih mereka. Sampai dikit namanya pelayanan. Nah, ada yang nggak mau, nggak mau singkot terima beres saja, nggak bisa ya, karena pelayanan ini butuh ya, dibutuhkan luar biasa ya kalau kita bisa. Ya, utusan biasa adalah, nah, ya itu yang paling sulit. Ya. Kalau Cingsen sang nggak bisa, utusan jangan diharap ya. Saya katakan, Cingsen sang nggak bisa, utusan juga susah. Kalau utusan dia bisa memberikan, tapi dia tidak ada icing, tidak percuma. Ya. Motivasinya berbeda ya. Oke. Nah, 重点 ya. Nih, fokusnya kita mana? 第一，家庭。我认为服事主要从家庭开始，为什么呢？我认为家庭是神的教会。Ya. Keluarga itu adalah gereja Allah buat kita. Bagaimana kita memperhatikan keluarga kita? 提摩太前书第3章第4节到5节，要好好的管理自己的家，使儿女凡事端正顺服。人都不知道管理自己的家，人在照顾上帝的教会呢？
Bagaimana kita? Ya kan? Ya. Ya, ini memang dibicarakan tentang pengawas-pengawas dan pengerja di gereja. Tapi saya juga melihat ini ada kepentingan untuk kita melayani di dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Itu penting. Bukan hanya karena kita sebagai majelis, sebagai diaken, baru begini, bukan. Bukan. Tapi saya sendiri, saya suka ayat ini. Kenapa? Saya harus bisa mendidik anak-anak saya, ya, termasuk pengeluarannya, termasuk gaya hidupnya, ya, anak-anaknya bisa ikut, sopan santun, puji Tuhan sampai sekarang mereka sudah berkeluarga, ya mereka sangat baik sama orang tua, menghormati orang tua. Ya kan? Ini dari dulu. Dan itu kualitas semua bagaimana mau. Kalau kita sendiri nggak bisa ngurus keluarga kita sendiri, mau gimana ngurus pelayanan di gereja, ya kan? Ya, bukan nggak boleh ngelayanin, boleh. Cuma alangkah baiknya kalau kita bisa ngurus keluarga sendiri. Saya sering kali kasih tahu teman saya, keluargamu itu paling penting kamu layanin. Kalau keluargamu kamu tidak bisa melayani dengan baik, kamu melayani gereja itu maksudnya apa sih? Hah? Karena orang gereja itu tidak tahu kamu siapa. Ya kan? Yang paling penting itu keluarga dulu. 自己的家是最主要的，是吧？你自己的家，你是一家之主，就是你是先生还是太太，你是丈夫还是夫人，sama, ya kan? Dua sudah menjadi satu. Punya tanggung jawab beda tapi jadi satu. Keluarga itu nggak bisa diwakilin orang lain, nggak bisa. Itu sudah menjadi suamimu, itu jadi istrimu, itu menjadi anakmu, tidak bisa diwakilin, ya kan? Jadi itu sudah milik bagian hidupmu yang harus kamu melayanin. Bukan melayani sejak dia lahir aja, sampai dia besar, sampai dia dewasa. Sampai dia tinggal sendirilah. Selesai. Ya kan? Harus. Ya kan? Kenapa? Ya kalau buah yang bagus, pohon yang bagus, buahnya juga bagus. Ya. Saya seringkali memperhatikan ini. Kenapa? 我看到很多的家庭，我们教会里面也是有的，自己的家庭不好，但是教会很好，哇，接待很好，但是家人乱七八糟，是吧？所以同学们，ini poin keluarga buat saya itu saya sangat sensitif sekali kalau hal ini. Jangan kita sama anak-anak keluarga kita pelit, sama istri pelit, sama suami pelit, ngomel melulu. Nah, misalkan ya, misalkan. Tapi di gereja kita senyum terus, haleluya, haleluya terus kan lucu gitu loh. Ya kan? Nah, ini perlu kita perhatikan. Kita mau melayani，我们要服侍的重点，第一是家庭，一个家庭是神给你的，不是你自己要去有的。孩子是神给你的，是恩典，是给你的，要你去管教，是吧？神是给你的财富，所以你要好去管教他，而不是说，孩子有孩子的福气，有神有教会，不必我管，不可以的。Ya, saya bicara begini ya, mungkin Anda tidak percaya ya, bahwa keluarga saya itu memang saya didiknya, sebelum saya terima Tuhan, saya sudah didik begini. Tapi setelah saya terima Tuhan, saya baca ayat firman Tuhan, sungguh luar biasa. Tuhan itu baik sekali. Ya kan? Dia zecang. Keluarga utama. Kedua, zecang. Zecang itu tempat kita bekerja atau statusnya kita sudah menjadi pekerja tetap. Ya. Zecang itu bisa juga di gereja. Kalau kita dibayar gaji, ya, kita punya jabatan, itu sudah menjadi zecang juga. Itu sudah menetap. Ya. 那职场为什么呢？我认为职场非常重要。有些人说我在教会服侍，他职场没有，为什么呢？因为职场里面，不一定是基督徒嘛，是吧？不一定嘛，所以很难。其实神就是要我们在职场里面怎么样来服侍人，从你的工作，从你的态度，从你每天的接待，
怎么来感动人，怎么样来为他们祈祷来感动人，让他们能够信主啊，而不是你受到他们的同化，你在教会很好，在家庭很好，你在职场上变坏了。所以很多人在职场上变坏ya,不是在教会，但是在普通的职场ya, di tempat usahanya atau kerjanya jadi rusak, di rumah jadi suami yang baik-baik, istri yang baik-baik, di gereja jadi anak Tuhan yang baik-baik, tapi di tempat bekerja jadi rusak. Jadi sangat penting. Jadi kita datang situ pakai melayani, walaupun susah kayak apapun juga di dalam usaha. Ya, mau nggak kita ngelayanin? Karena kita ngelayanin itu ya bukan ngelayanin manusia, tapi tujuannya adalah ngelayanin Tuhan. Ya, kita ngelayanin manusia, tapi motivasinya adalah kehendak Tuhan. Ya, 所以不要在眼前服侍讨人喜欢，不可以的。Ya, ada yang pintar ya disuka-sukain orang gitu ya. Tapi firman Tuhan tidak ajarin kita begitu ya. Boleh senang boleh, tapi jangan sampai ya terlalu ya. Tujuannya untuk itu bukan ya, bukan. Ya, 像基督的仆人从心里遵行上帝的旨意，ya lakukanlah kehendak Tuhan, itu yang paling penting. 甘心服侍，好像服侍者，ya 要甘心，心甘情愿的来服侍，ya seperti melayani Tuhan, ya seperti melayani gereja, di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan, 不像服侍人，ya melayani orang tapi 不像服侍人，是服侍主，在职场上啊。第三，教会。你的工作你不能代表别人，你的家庭也不能代表别人。家庭不用说了，kepala keluarga itu tidak bisa diwakilin ya. Ya anak kamu ya anak kamu, anak situ ya anak situ kan. Jangan menjadi anak bawang dong. Ya. Jangan ya. 职场 juga sama. Tugas tanggung jawab kita di dalam perusahaan maupun di dalam pelayanan. Apapun yang kita kerjakan yang sudah menetap itu sudah menjadi satu tanggung jawab kita. Ya. Nah, kita harus lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukanlah yang sebenarnya, jangan lakukan yang baik tapi tidak benar. Ya, biar orang bilang nggak suka atau suka, bukan. Yang penting Tuhan suka. Boleh kita berbuat sesuatu itu orang lain suka, boleh, tapi bukan itu menjadi rusak karena orang suka. Ya kan? Karena itu tidak bisa diwakili orang lain. Kita nggak mau kerja, nggak bisa wakil orang lain kerja, nggak bisa. Ya. Ketiga, 教会。教会 ada organisasi， 教会有组织。以弗所书第4章第12节，他所赐的有信徒，有使徒，有先知，有传福音的，有教师，有牧师，有教师，有牧师，有教师，有牧师和教师，要什么呢？为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。Masing-masing punya kasih karunia itu berbeda di dalam gereja ya, untuk membangun tubuh Kristus. Masing-masing sudah punya kasih karunia di dalam situ, ya kan? Yang WL, yang SR, yang khotbah, ya. Jangan semua mau dong. Ya, itu sudah diatur demikian rupa. Ya. Jadi bagaimana? Karena gereja, ya maaf di sini ya. Gereja itu banyak orang, itu gereja milik Tuhan, tapi banyak orang yang sudah ditugaskan, dikasihkan kasih karunia berbeda-beda. Tapi keluarga itu kamu sendiri yang harus tanggung jawab sama Tuhan. Ya kan? Nah, kerja sama juga, usaha juga sama. Ya. Usaha kamu sendiri, kalau kamu tidak fokus perhatikan lain dengan baik, ya tidak bisa salahin orang lain. Ya, usaha bangkrut, jangan salah orang lain lah. Kenapa sih? Ya kan? Lihat kita sendiri dulu. Kita sejauh mana kita perhatikan. Ya kan? Gereja ya kan? Membutuhkan pelayanan. Orang banyak bisa. Nggak ada saya, ada orang lain. Ya kan? Tapi utamakan saya dulu. Kalau saya semua bisa atur untuk keluarga saya bisa mengatur bidang pekerjaan saya, pelayanan saya. Ya kan? Ada waktu lagi. Ambil selagi masih sehat, kenapa enggak? Ya kan? Boleh. Tapi kalau di atas ini belum bisa.
ya kan? Cuma untuk store muka di gereja, saya katakan ya janganlah, ya kan? Karena itu bukan untuk orang lihat, untuk Tuhan lihat. Ya, makanya kembali lagi tadi, ya motivasi sama tujuan kita apa sih untuk melayani? Ya, yang keempat baru untuk pergaulan yang biasa-biasa. Ya, pergaulan biasa-biasa itu juga pelayanan. Jangan dianggap tidak melayani itu, karena saksi kehidupan itu sangat penting, bisa membawa jiwa ke Yesus. Ya, kita dalam pergaulan dengan sopan santun, ya kan? Orang sudah tahu itu anak Tuhan atau bukan, ya kan? Itu bisa menggugah. Ya, Tuhan bisa bekerja. Kita bisa berdoa untuk orang itu. Nah, biarlah Tuhan Roh Kudus yang bekerja membuat dia untuk mengenal Tuhan. Jadi jangan anggap di luar gereja, di luar perusahaan, di luar keluarga itu nggak ada pelayanan. Tidak. Di mana juga boleh. Jalan pagi juga banyak pelayanan. Ya kan? Saya suka jalan pagi itu sambil nginjilin itu. Ya kan? Itu pelayanan. Siapa bilang tidak? Ya kan? Nah, tergantung kita bagaimana lihat kesempatan. Ada kasih karunia itu enggak? Kita mau belajar enggak? Dengan firman Tuhan kita nggak tahu sembarang ngomong lagi. Itu jangan. Maka kita harus belajar. Ya. Oke. Ya, ini adalah kesimpulan saya hari ini. Ya. Itu harus kita pegang. Itu prinsip kita. Ya. Pelayanan adalah kehidupan bagi anak-anak Tuhan. Ya. Itu sangat penting. Ya. Melayani Tuhan melalui kehidupan. Ya. 服侍要甘心，要诚心诚意， ya. Harus melayani dengan sepenuh hati, ya, termasuk melayani terhadap ya tempat usaha atau majikan kita, ya, ya. Jangan dianggap ya dia belum Kristen atau bosku suka marah atau apa, janganlah, jangan, karena itu kita diuji, dicoba. Ya kan? Nah, kita bisa buktikan bahwa kita anak Tuhan yang kuat, yang setia sama Tuhan. Ya. Jadi kita harus punya hati ketulusan di dalam pelayanan. Ya, jangan punya motivasi yang berbeda. Yang kedua, ya, hidup tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Ya. Jadi kalau kita melayani itu, jangan harapin sesuatu imbalan. Ya. Kalau memang itu adalah suatu tanda kasih, terimalah karena itu tanda kasih. Ya, tapi jangan di otak kita, motivasi kita pikir semata-mata itu karena ada sesuatu yang kita inginkan. Itu bukan pelayanan lagi. Ya kan, kita melayani Tuhan. Ya, Tuhan yang kasih lebih berlimpah-limpah untuk kita. Harapi manusia keterbatasan lah. Ya. Ya, manusia itu punya keterbatasan. Ya. Ya, tarik satu lembar kadang-kadang mikir-mikir 3 kali. Ya kan. Ya, saya ringkasin aja karena waktu juga. Ya. Ketiga, fusep ya wilayah suci, ya itu di Filipi 2 ya. Jangan merasakan diri kita lebih penting, tapi orang lain lebih penting. Ya, kalau kita membantu orang lain, kita harus tahu orang lain punya kepentingan. Ya, jangan anggap diri kita. Jadi kita jangan mampu ya, 变成来服侍我们为终点为主要，我们是应该怎么样来服侍人？人你说需要我们帮助的，尽你的能力，尽你的爱心来帮助他们。不在大与小，也不在钱财方面，不一定要钱财，不一定，不能itu semata-mata itu duit, ya, harta benda, tidak. Ya. Satu perhatian, satu kata-kata yang bijak itu aja sudah cukup penting buat orang itu. Kalau kita bisa melayani. Ya. OK， 基督辐射是人对人的基督图生活ya. Jadi melayani adalah antara manusia, itu adalah kehidupan anak-anak Tuhan. Ya. Aktivitas kehidupan anak-anak Tuhan itu adalah melayani sesama manusia. Ya. Makanya harusnya apa? Ya, 彼此相爱，彼此服侍，ya, 彼此服侍， sama-sama melayani. Ya. Nah, 服侍是将身体献上当作活祭， ya. 侍奉是将身体献上当作活祭。服侍是人与人之间就是了，所以我们
谈服饰还没有谈到侍奉，侍奉是将你生命献上给神当做活祭。OK， 人生就是服饰，服饰就是人生。Ya, ya saya pribadi selalu mengatakan hidup ini adalah melayani dan melayani adalah kehidupan. Ya kalau tidak bisa melayani lagi, ya mendingan Bapak panggil saya aja, ya kan? Mungkin masih bisa, ya masih bisa menikmati ya. Jangan jatuh dalam penderitaan terus gitu loh. Tapi tidak bisa apa-apa. Ya ini semua tergantung buat Tuhan punya keputusan. Ya. Ya kan? Ya kita boleh doa minta begitu. Ya bukan egois bukan, tapi lebih baik dalam pemikiran saya. Maka selagi masih bisa melayani，还是能够服侍的时候，尽量服侍，抓紧时间，好好去服侍。好，最后我要献给大家一首诗歌。